Oke guys, balik lagi bersama saya di Asian Survivor. Dan selama masa pandemi ini kita bertanam jagung. Seperti yang Anda lihat ini, tidak begitu luas, tetapi ini untuk juga sekaligus melatih kemampuan kita dalam bercocok tanam, terutama di area tanaman yang bisa dikatakan masih baru setelah pembukaan lahan hutan seperti itu. Dan setelah melalui proses penebangan hutan, kemudian kita bakar, kemudian kita tanami, seperti inilah hasilnya. Ini berusia kurang lebih 20 hari sejak masa tanam. Dan kita melihat di sini ada beberapa tanaman yang sudah terserang sama ulat, guys. Nah, ini bisa dilihat di sini, dia sudah terserang sama ulat. Sudah terserang sama ulat. Ini juga daunnya. Salah satu ciri bahwa tanaman itu sudah terserang ulat itu daunnya sudah bolong-bolong begini. Bayangkan di usia tanam yang baru 20 hari, bagian pucuknya sudah rusak seperti ini. Bahkan kalau kita perhatikan lebih jelas, biasanya kita menemukan ular jenis ular gerayak yang sudah menyerang tanaman ini. Ulat ya, ulat. Dan tidak hanya tanaman jagung, beberapa tanaman kita yang lain seperti tanaman timun itu sudah ada beberapa yang sudah diserang oleh tanaman hama. Dan juga ini ada kacang panjang. Kacang panjang kita ini agak sedikit unik karena kita tanam di samping semak-semak seperti itu. Jadi ketika tanaman kacang ini kemudian tumbuh, dia akan menjalar ke semak-semak ini yang sudah kita sengaja tidak bakar kemarin. Nah, masalah panennya nanti kita pikirkan, yang penting bisa naik ke atas. Oke guys, jadi ini tanamannya hancur guys, bisa dilihat di sini. Tuh, ini hancur. Biasanya ulatnya bersembunyi di dalam sini. Kadang-kadang kita juga menemukan telur ulat ya, seperti yang ada di sana. Boleh kesini kameranya. Di beberapa kesempatan kita menemukan telur ulat. Sini. Gimana itu? Nah, ini dia. Ini kadang-kadang petani kurang jeli gitu, tidak memperhatikan. Ini kalau dibiarkan, tidak dibuang, ulat ini akan telur ini akan kemudian menyebar ke tanaman-tanaman lain dan akhirnya membunuh semuanya ya, membunuh daun-daunnya dan menyebabkan jagung gagal panen. Nah, ini telurnya nih guys, bisa di shoot nih. Dalam satu klaster seperti ini bisa diperhatikan, ini bisa sampai 20 sampai 30 biji nih, banyak sekali. Ini nanti akan terus membesar. Nah ya, cara satu-satunya adalah cara manual. Di beberapa kesempatan telur ulat ini disemprot ya. Namun ini menjadi sebuah tantangan buat petani-petani yang lebih suka bertanam tanaman organik ya, yang tidak menggunakan pupuk kimia, baik insektisida, pestisida maupun juga herbisida. Ini tantangan terbesarnya, karena kalau sudah terserang gini, mau tidak mau harus menggunakan macam-macam bahan kimia tersebut untuk memusnahkan telur maupun juga ulat dari serangga, jenis serangga yang bertelur dan kemudian bermetamorfosis menjadi ulat, kemudian menjadi serangga lagi. Oke. Oleh karena itu biasanya salah satu kearifan lokal masyarakat asli Dayak itu selalu memperhatikan perputaran bulan ya, memperhatikan rotasi bulan. Jadi tidak sembarang menanam. Biasanya di hari-hari tertentu atau minggu-minggu tertentu mereka tidak akan menanam karena mereka memperkirakan tanaman itu akan terserang ulat gitu. Jadi ilmu itu sudah diturun-temurun dari nenek moyangnya, sehingga disebut dengan kearifan lokal.
Oke, jadi tidak mengherankan banyak masyarakat Dayak yang masih bertanam dengan sistem organik dan tidak mengandalkan pupuk kimia, tidak mengandalkan bahan atau racun kimia untuk membunuh insektisida, karena mereka mengetahui kapan masa panen, kapan masa tanam, seperti itu. Nah, ini terserang ulat juga nih. Nah, awalnya kita berpikir tanaman kita tidak akan terserang dengan ulat, jadi kita memang berpikir bahwa tanaman ini akan aman saja, sehingga kita bisa menghasilkan jagung yang organik, tidak menggunakan pupuk kimia, tidak menggunakan racun kimia untuk membasmi hama. Tapi dengan kondisi seperti ini, terpaksa kita tidak bisa lagi menganggap tanaman kita organik, karena saat lagi kita akan menggunakan jenis racun yang kita yakini juga bisa mampu menghancurkan atau membunuh baik telur maupun juga serangga maupun ulat yang bisa menyerang tanaman jagung ini. Sekali lagi, karena kita ini masih belajar, jadi memang masih banyak trial and error ya. Jadi kita masih banyak belajar untuk bercocok tanam. Sekali lagi, kenapa kita memilih bercocok tanam? Bukan berarti kita tidak punya profesi lain. Kita bercocok tanam karena kita sangat paham bahwa pertanian dan perkebunan itu tidak hanya disupport oleh para petani, tetapi setiap profesi yang bisa mengambil waktu untuk juga bisa bertanam dan berkebun, bertani di lahannya. Jadi tidak membiarkan lahan yang dibeli menjadi lahan tidur. Oke, kita akan lihat lagi ini tanaman yang di sebelah sana. Di sini juga sudah sepertinya serangan ulatnya juga sudah merajalela ya. Ini udah masuk ke dalam batang jagung, guys. Ini sudah ada di dalam sini. Jadi ini kalau kita biarkan terus, kita akan gagal panen. Jadi kita harus taburi tanaman ini dengan racun kimia untuk membunuh insektisida yang ada di sini. Kebetulan insektisidanya sudah saya bawa. Jadi ini kita gunakan, guys, Furadan 3R untuk membunuh insektisida dan juga nematisida. Kalau insektisida ini untuk serangga, nematisida ini saya masih belum terlalu paham sih. Tapi jelas kedua-duanya ini adalah jenis pengganggu tanaman kita, jadi mesti kita harus gunakan. Jadi kita gunakan ini di pertumbuhan tanaman 20 hari, usia tanaman 20 hari. Karena serangga semakin banyak menyerang. Jadi kita buka aja. Mana kastangannya? Susah. Yang di TV sih dia pegang-pegang aja. Jangan buang sampah sembarang. Jadi begini warnanya tuh namanya agak biru keungu-unguan gitu ya. Itu ungu, bukan biru. Oke. Jadi kita segera aplikasikan, kita ambil sejumput begini. Ambil sejumput. Kemudian kita masukkan ke dalam lubang tanaman seperti ini. Nah. Oke, guys. Sudah. Oke, guys, jadi itu video yang bisa kita sampaikan terkait bagaimana penanggulangan terhadap ulat gerayak yang menyerang tanaman di usia 20 hari. Jadi kita menggunakan Furadan G3GR. Jadi ini juga bisa dicoba buat rekan-rekan yang sebagai petani pemula, khususnya juga yang bertanam jagung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Simak terus Asian Survivor. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan video-video selanjutnya.